Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan juga diberikan kesehatan oleh Allah. Berhubung di sini masih dalam situasi pandemi corona, Ibu mengingatkan kepada teman-teman untuk tetap menjaga kebersihan. Kalaupun teman-teman ingin keluar rumah ataupun juga bepergian, jangan lupa untuk memakai masker. Nah, meskipun pertemuan hari ini tidak bisa bertatap muka seperti biasanya, Ibu harap teman-teman bisa mengikuti kegiatan pada hari ini dan juga teman-teman bisa menyimpulkan atau juga mendapatkan manfaat dari materi yang nantinya Ibu sampaikan kepada teman-teman. Di sini apakah teman-teman sudah tahu bahwa beberapa minggu yang akan datang teman-teman akan mengikuti ujian sekolah? Sudah ada yang tahu, ada yang belum? Nah, jadi kalau teman-teman ada yang belum tahu, jangan malu untuk bertanya kepada teman yang dekat ataupun juga wali kelas teman-teman semuanya. Nah, di sini ketika teman-teman akan menghadapi ujian, apa yang biasanya teman-teman siapkan? Oke, belajar, kemudian menjaga stamina, menjaga kesehatan. Nah, di sini masih ada hubungannya terkait dengan materi yang nantinya Ibu sampaikan kepada teman-teman, yaitu dengan topik menjaga kesehatan sebelum menghadapi ujian. Tujuannya apa teman-teman? Agar teman-teman semuanya itu mengetahui bahwa pentingnya kesehatan bagi diri kita sendiri. Nah, jika kita memiliki tubuh yang fit, tubuh yang sehat, tentunya akan mudah bagi kita untuk melaksanakan ataupun juga melakukan aktivitas tertentu apapun itu. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan aktivitas yang akan teman-teman lakukan, yaitu melakukan ujian sekolah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Kalau begitu bisa Ibu lanjutkan ke tahap selanjutnya. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut kegiatan pada hari ini dapat berjalan lancar. Oke. Apakah di sini teman-teman sudah siap mengikuti pembahasan ataupun juga kegiatan pada hari ini? Oke, udah siap ya teman-teman. Langsung saja kita ke materi, yaitu menjaga kesehatan sebelum menjelang ujian. Nah, di sini kan teman-teman sudah kelas 12, sudah SMA. Tentunya sudah mempunyai pengalaman mengikuti ujian, baik itu di SD maupun juga di SMP. Nah, ujian itu bervariasi teman-teman. Ada yang ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, lalu apa sih sebenarnya ujian itu? Nah, ujian itu merupakan salah satu kegiatan yang digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi teman-teman semuanya. Apakah di sini teman-teman sudah menguasai materi secara keseluruhan atau sebaliknya? Nah, biasanya ini dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dari teman-teman semuanya. Nah, biasanya hasil ujian teman-teman itu digunakan oleh pendidik ataupun juga guru untuk memperoleh ataupun juga memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Apakah di sini program ataupun juga strategi, cara ataupun juga metode yang digunakan guru tersebut sudah sesuai atau belum? Apabila hal ini tidak sesuai, tentunya perlu adanya perbaikan. Kalaupun sudah sesuai, mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, ketika teman-teman itu akan melakukan ujian, tentunya perlu persiapan, yaitu belajar. Di mana belajar itu merupakan salah satu kegiatan untuk mempunyai ataupun juga meningkatkan kompetensi, kemudian keterampilan dan juga sikap. Dimana juga bahwa belajar itu merupakan salah satu aktivitas yang
biasanya dilakukan teman-teman ataupun juga individu untuk merubah suatu hal dalam dirinya melalui latihan ataupun juga pengalaman yang didapat dalam di sekolah ataupun juga di lingkungan masyarakat sekelilingnya. Nah, di sini ketika orang yang belajar itu tentunya akan memperoleh ataupun juga mendapatkan pengetahuan yang luas, yang awalnya tadi tidak bisa menjadi lebih bisa. Nah, selain belajar ternyata ada poin penting juga yang tidak kalah pentingnya dari belajar, yaitu kesehatan, di mana kesehatan itu menjadi penentu bagi diri kita untuk melakukan aktivitas apapun itu. Nah, jika tubuh kita tidak fit, tidak sehat, tentunya itu akan menghalang aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya kita bisa menjaga diri kita agar tetap sehat, terutama ketika akan menjelang hari ujian. Nah, kemudian di sini ada 4 poin yang Ibu bisa jelaskan kepada teman-teman bagaimana cara kita ataupun juga teman-teman untuk tetap menjaga kesehatan. Yang pertama yaitu mengatur pola tidur dan jangan begadang. Begadang itu apa sih teman-teman? Begadang itu merupakan salah satu kondisi terjaganya kita di malam hari. Nah, biasanya ini menjadi kebiasaan teman-teman. Nah, tentunya ini juga tidak baik bagi tubuh kita. Nah, karena apa teman-teman? Ketika kita begadang, tentunya kita kurang untuk istirahat, tubuh kita kurang untuk istirahat, sehingga tubuh kita pada keesokan harinya menjadi lebih lemas. Nah, teman-teman yang biasanya kurang tidur menjelang ujian karena begadang, ini dapat mengurangi kemampuan otak untuk berpikir jernih, kemudian kesulitan untuk berkonsentrasi penuh, dan juga kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan, baik itu permasalahan pada soal-soal ujian teman-teman semuanya. Nah, di sini juga diperparah pada kebiasaan teman-teman yang belajar dengan sistem SKS atau juga biasanya sering disebut dengan sistem kebut semalam. Nah, di sini tentunya teman-teman perlu bijak untuk mengatur waktu belajar dan juga pola tidur teman-teman semuanya. Kalaupun teman-teman sudah bisa membuat jadwal waktu belajar, tentunya ini akan memudahkan bagi teman-teman untuk tidur lebih awal, sehingga di sini tidak mengganggu pola tidur teman-teman semuanya. Nah, tentunya di sini akan berdampak baik pada diri teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua yaitu makan makanan secara teratur dan juga bila perlu teman-teman bisa mengkonsumsi multivitamin. Nah, teman-teman itu pasti sudah wajib untuk mengkonsumsi makanan sehari-hari dengan pola waktu yang teratur. Nah, mungkin di sini ada yang teratur, ada yang tidak. Namun diusahakan untuk bisa teratur ya teman-teman. Lalu apa sih makanan yang perlu teman-teman konsumsi sehari-hari, apalagi sebelum menjelang ujian? Yaitu adalah makanan yang bergizi dan juga bernutrisi, yang tentunya itu dibutuhkan oleh tubuh teman-teman ataupun juga tubuh kita, otak kita untuk menghadapi ujian selanjutnya. Nah, ketika teman-teman itu akan menghadapi ujian, tentunya jangan sembarangan untuk mengkonsumsi makanan yang sekiranya itu berpotensi pada perut kita menjadi lebih sakit, kemudian radang tenggorokan dan sebagainya. Nah, alangkah baiknya kita mengkonsumsi makanan yang baik bagi tubuh kita sendiri. Apabila teman-teman itu biasanya suka makan yang pedas, mungkin bisa ditunda terlebih dahulu daripada nantinya bisa beresiko pada tubuh kita, atau bahkan itu bisa menjadi hal yang buruk ketika kita akan ataupun juga saat
mengikuti ujian sekolah. Yang ketiga, jangan melakukan kegiatan olahraga secara berlebihan yang berakibat cedera yang parah. Nah, ketika teman-teman itu akan melakukan olahraga, tentunya di sini teman-teman bisa memilah olahraga apa yang sekiranya itu mempunyai resiko yang minim terhadap cedera, ataupun juga teman-teman bisa melakukan olahraga itu sewajarnya saja dan jangan terlalu berlebihan. Nah, ketika teman-teman itu berolahraga, jangan terlalu memaksakan tubuh teman-teman ataupun juga berolahraga secara berlebihan dengan waktu yang sangat lama. Di sini teman-teman juga perlu memberikan kesempatan pada tubuh teman-teman untuk beristirahat. Apalagi ketika teman-teman sudah mempunyai jadwal belajar, kemudian teman-teman itu berolahraga secara berlebihan, di sini akan berdampak pada hal tersebut. Karena apa? Ketika teman-teman itu sudah merasa lelah karena berolahraga, kemudian biasanya teman-teman akan memilih untuk tidur karena kelelahan. Maka di sini pola belajar teman-teman bisa terganggu. Nah, di sini pastinya akan berdampak negatif pada hal tersebut. Untuk itu, teman-teman bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang melelahkan bagi teman-teman dan meminimalisir hal yang mengganggu ataupun juga merusak jadwal belajar teman-teman semuanya. Yang keempat, menghindari mengkonsumsi yang berpotensi mengubah pola tidur teman-teman semuanya. Nah, di sini teman-teman bisa menghindari makanan, minuman, ataupun juga obat yang mengganggu ataupun juga berpotensi mengubah pola tidur teman-teman semuanya. Misalnya itu seperti minuman yang berkafein tinggi ataupun juga kopi, kemudian obat dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman itu sudah mempunyai pola tidur yang teratur, tentunya teman-teman harus mempertahankan hal tersebut. Nah, misalnya teman-teman menjelang ujian iseng-iseng minum kopi yang biasanya itu bukan menjadi kebiasaan teman-teman. Nah, ini juga bisa berdampak pada teman-teman. Nah, bisa saja setelah teman-teman minum tersebut, teman-teman bisa terjaga semalam sehingga membuat teman-teman begadang, dan ini berakibat pada tubuh teman-teman yang nantinya pada keesokan harinya sudah lemas. Waktu istirahat teman-teman sudah terkuras karena begadang tersebut. Maka di sini ketika teman-teman sudah mempunyai pola tidur yang sudah terstruktur, tentunya teman-teman harus menjaganya, apalagi ketika akan menghadapi ujian. Jadi di sini tidak perlu aneh-aneh sebelum menghadapi ujian teman-teman. Nah, di sini ada materi tambahan yang Ibu sampaikan kepada teman-teman, di mana hal ini yang menjadi perhatian bagi teman-teman ketika akan menghadapi ujian. Yang pertama adalah cara mengatasi grogi ataupun juga gugup menjelang ujian. Nah, masalah non-teknis yang biasanya teman-teman itu alami sebelum atau juga menjelang ujian adalah perasaan gugup, grogi, atau juga panik. Nah, hal ini juga bisa berdampak pada konsentrasi teman-teman semuanya, sehingga tidak bisa untuk menyelesaikan soal-soal ujian yang ada di hadapan teman-teman semuanya. Nah, perasaan gugup ataupun juga grogi ini menjadi hal yang wajar bagi semua orang. Baik itu teman-teman yang sudah belajar ataupun juga sudah mengulas materi secara maksimal, ataupun juga bisa berlaku pada seseorang yang belum belajar ataupun juga orang yang belum bisa memahami materi. Nah, di sini ada satu cara untuk meminimal perasaan gugup ataupun juga grogi sebelum menjelang ujian. Nah, di sini teman-teman bisa mencoba mensimulasikan kondisi ujian tryout secara mandiri yang dilakukan secara berulang-ulang kali. Nah, tentunya di sini menjadi suatu kegiatan yang efektif bagi teman-teman untuk bisa dilakukan, karena di sini merupakan hal yang dihadapi secara berulang-ulang kali, maka di sini akan memberikan dampak positif bagi teman-teman, di mana nantinya teman-teman bisa lebih tenang karena antara tubuh dan juga
otak teman-teman itu sudah terbiasa dengan hal tersebut. Nah, teman-teman juga bisa meminimal rasa grogi itu dengan cara peregangan otot, kemudian ada mengatur nafas, ataupun juga mengkonsumsi multivitamin yang sekiranya itu bisa mengurangi grogi teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua itu adalah mempersiapkan persenjataan teman-teman. Nah, dari tahun ke tahun ataupun juga dari pengalaman teman sendiri ataupun juga ada kejadian dari teman-teman semuanya yang suka sekali ceroboh dengan hal-hal yang sepele. Misalnya itu lupa untuk membawa kartu ujian, lupa membawa pensil, penghapus, dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa meminimalisir keadaan tersebut dengan cara apa? Dengan cara teman-teman bisa mempersiapkan semua alat ataupun juga barang yang dibutuhkan sehari sebelum ujian. Nah, tentunya di sini teman-teman bisa lebih tenang, lebih bisa leluasa untuk mengecek barang bawaan yang dibutuhkan teman-teman. Dan alangkah baiknya teman-teman tidak menyiapkan semua peralatan ataupun juga barang tersebut di pagi hari, karena di pagi hari itu kan merupakan hari ataupun juga waktu yang singkat. Nah, ataupun juga bisa teman-teman meminta bantuan kepada orang tua ataupun juga teman kelas kalian untuk mengkomunikasikan bahwa barang bawaan apa yang sekiranya itu masih kurang. Nah, teman-teman juga bisa menyimpan barang tersebut di satu tempat sehingga teman-teman ketika akan menggunakan di waktu ujian nantinya tidak kebingungan untuk mencarinya. Yang ketiga, pastikan teman-teman semuanya bisa datang tepat waktu. Dengan datang tepat waktu, ini bisa meminimalisir hal-hal yang sekiranya itu belum terjadi pada kejadian yang akan datang, yang tidak terduga gitu. Ketika teman-teman itu datang tepat waktu, tentunya ada rasa tenang ataupun juga tidak terburu-buru ketika akan berangkat ke sekolah. Nah, sebenarnya datang tepat waktu itu menguntungkan sekali bagi kita semua, namun banyak sekali teman-teman yang tidak melakukan hal tersebut karena beberapa alasan, misalnya bangun kesiangan, kemudian belum sarapan dan sebagainya. Kemudian di sini ada hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan agar teman-teman semuanya itu bisa datang tepat waktu. Yang pertama itu pasang alarm pagi-pagi. Nah, di sini teman-teman bisa memasang alarm di HP ataupun juga jam yang ada di kamar teman-teman semuanya. Kalaupun teman-teman termasuk orang yang sulit untuk dibangunkan, mungkin sebelumnya bisa meminta bantuan kepada orang tua agar bisa membangunkan teman-teman. Biasanya kalau orang tua yang membangunkan itu lebih cepat. Nah, kemudian yang kedua itu pastikan tidur dan juga istirahat yang cukup sebelum ujian berlangsung. Nah, tentunya di sini teman-teman perlu memperhatikan waktu ataupun juga pola tidur yang cukup untuk mengistirahatkan tubuh sejenak. Agar apa? Nantinya jika teman-teman sudah tidur ataupun juga istirahat yang cukup, maka pada pagi harinya teman-teman bisa memperoleh tubuh yang fresh ataupun juga pemikiran yang jernih. Nah, kemudian yang ketiga itu teman-teman bisa dengan bijak mengatur waktu terutama dalam tidur. Nah, tentunya di sini jangan terlalu banyak begadang dan meminimalisir adanya ataupun juga kebiasaan begadang ataupun juga SKS, sistem kebut semalam. Nah, di sini tentunya akan berdampak buruk pada tubuh teman-teman semuanya. Kemudian yang terakhir adalah mengestimasi waktu berangkat teman-teman. Di sini apakah jarak rumah teman-teman ke sekolah itu berapa kilometer, kemudian berapa menit teman-teman harus mengendarai kendaraan teman-teman untuk bisa sampai
ke sekolah, ataupun juga teman-teman bisa sebelumnya itu mengecek kembali kendaraan yang nantinya teman-teman akan gunakan untuk pergi ke sekolah. Nah, untuk estimasi waktu itu sendiri sangat menguntungkan bagi kita dan penting bagi kita. Nah, di sini kita bisa mengetahui berapa menitkah kita bisa sampai ke sekolah, kemudian harus berapa menitkah kita siap-siap sebelum pergi ke sekolah, sehingga di sini teman-teman bisa terhindar dari kata terlambat. Yang keempat, menghindari konflik emosional menjelang ujian. Ketika teman-teman semuanya tidak bisa mengontrol emosi, kemudian timbullah suatu konflik, ini dapat membebani pikiran teman-teman semuanya. Apalagi jika hal ini terjadi sebelum ujian berlangsung. Nah, tentunya ini akan merusak konsentrasi teman-teman ketika akan melakukan ataupun juga mengerjakan soal-soal ujian. Nah, hal ini bisa terjadi pada seseorang, dan juga biasanya karena ini sudah menjadi beban pikiran, dan itu akan secara tidak langsung terus-menerus akan dipikirkan oleh orang tersebut ataupun juga teman-teman. Maka di sini alangkah baiknya teman-teman itu membangun hubungan yang baik dengan sahabat ataupun juga orang tua ataupun juga orang lain yang kita kenal ataupun juga tidak kita kenal. Kemudian yang kelima itu adalah menyiapkan strategi menjawab soal. Nah, di sini poin penting yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita memanfaatkan waktu yang disediakan, dan juga bagaimana kita menyesuaikan dengan tingkat kesulitan soal serta kesiapan kita untuk menjawab soal-soal tersebut. Nah, di sini ada 3 prinsip yang teman-teman bisa kerjakan ataupun juga bisa teman-teman lakukan dalam ujian. Yang pertama itu ketika teman-teman sudah mendapatkan soal, pastikan teman-teman langsung menganalisis soal tersebut, apakah di situ berupa pilihan ganda, esai, ataupun juga ada pertanyaan ataupun juga definisi yang sangat panjang sekali. Nah, di sini setelah teman-teman sudah menganalisanya, teman-teman bisa memprioritaskan soal manakah yang selayaknya bisa teman-teman kerjakan. Kemudian yang kedua, mengerjakan soal itu tidak harus urut dari nomor 1. Mungkin teman-teman bisa mengerjakan dengan acak. Yang terpenting itu teman-teman bisa mengerjakan soal yang sekiranya itu teman-teman yakin bahwa itu benar, dan juga teman-teman bisa untuk mengerjakannya. Nah, setelah teman-teman itu selesai mengerjakan, pastikan teman-teman itu sudah mengerjakan semua soal ataupun juga semua nomor, karena tadi kan teman-teman mengerjakannya dengan acak. Jangan terlalu lama untuk berkutat di satu soal. Apabila teman-teman itu sudah menemukan satu soal yang dirasa sulit, mungkin teman-teman bisa beralih ke soal yang berikutnya yang sekiranya itu teman-teman bisa menjawabnya. Yang keenam adalah menghindari stres. Nah, di sini ada poin-poin, yaitu ada 4 poin. Yang pertama itu adalah luangkan waktu untuk refreshing. Ketika teman-teman itu sudah merasa jenuh untuk mengerjakan tugas ataupun juga soal-soal, berlatih soal, kemudian membaca, maka di sini teman-teman juga perlu refreshing terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa keluar rumah, mungkin bisa melakukan aktivitas ataupun juga melakukan hobi yang sekiranya itu bisa membuat teman-teman lebih bersemangat ataupun juga senang. Kemudian yang kedua itu menyempatkan diri untuk berinteraksi kepada orang lain. Nah, di sini jika teman-teman itu juga sudah jenuh untuk membaca materi ataupun juga soal, teman-teman juga bisa berkomunikasi dengan orang lain ataupun juga tetangga teman-teman. Nah, di sini mungkin dengan teman-teman itu bisa berinteraksi ataupun juga berkomunikasi,
mungkin saja ada cerita yang lucu ataupun juga kejadian yang lucu yang sekiranya itu bisa membuat teman-teman lebih rileks. Yang ketiga adalah belajar kelompok. Nah, di sini berlaku pada teman-teman yang mengalami kesulitan terhadap suatu soal yang sangat-sangat sulit dan membuat teman-teman stres. Nah, di sini teman-teman bisa berinisiatif untuk membuat kelompok belajar yang harapannya teman-teman bisa mendapatkan kemudahan atau juga diberikan bantuan pada teman lain untuk bisa mengajarinya. Kemudian yang keempat adalah perbanyak ibadah dan juga doa. Nah, ketika teman-teman semuanya sudah melakukan usaha tertentu, di sini jangan lupa untuk melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas apapun itu. Dengan kita perbanyak doa, tentunya kita akan lebih percaya diri dengan apa yang sebelumnya kita usahakan sebelumnya dengan maksimal. Nah, di sini tentunya menghindari stres ini juga bisa menjaga kesehatan kita. Bahwa kita ketahui kita itu juga perlu menjaga kesehatan fisik maupun juga psikis. Nah, di mana menghindari stres ini merupakan salah satu cara bagi teman-teman ataupun juga bagi kita untuk menjaga kesehatan secara psikis. Itu ya teman-teman. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Kalau begitu pertemuan pada hari ini bisa Ibu akhiri. Semoga teman-teman bisa memperoleh manfaat dari materi yang Ibu sampaikan sebelumnya. Dan apabila ada salah kata dari Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.